pagi anak-anak. Lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Ya, semoga baik. Nah, kita bertemu lagi. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali. Jadi, kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan Bapak pimpin menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir temannya? Ada? Ya, kenapa? Oh, sakit. Udah dari lama sakitnya? Oh, udah sempat jenguk? Kalian sempat jenguk? Oh, rumahnya jauh. Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun kita tidak bisa menjenguk, setidaknya kita doakan temannya biar cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Ya, ya. Kita masuk ke materi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian manajemen dan unsur manajemen ya. Ada yang masih ingat apa? Ada yang masih ingat apa pengertian manajemen? Ya, silakan. Silakan ya. Pengertian manajemen. Oke ya. Ya, bagus. Ya, menyinggung sedikit minggu lalu pengertian manajemen. Pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian dan pengawasannya seperti itu ya. Ya, jadi itu sedikit dari kemarin. Bagus ya semua, kalian ada yang ingat? Ya, kita lanjut ke materi. Unsur-unsur sudah tahun lalu, minggu lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam tingkat manajemen. Oke, ada yang sudah belajar mungkin apa tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tingkatan manajemen. Kita masuk ke dalam tingkatan manajemen. Ayo, acungkan tangannya yang tahu. Iya, silakan. Apa itu? Kasih bocoran ada 3 ya kalau nggak salah. Ya, ada 3. Ada 3 manajemen. Yuk, yang pertama. Ya, silakan Ra. Ya, dulu sekali manajemen puncak. Yang kedua, ayo. Ayo Ju. Bukan. Bukan manajemen bawah, baru ada puncak, kamu bawah aja. Yaitu manajemen menengah, bukan bawah Ju. Ya. Yang ketiga, bukan bawah lagi. Yang ketiga itu kita sebut dengan manajemen lini pertama. Dah. Paham? Ada 3 ya. Ya, kita masuk ke materi ke bahasan pertama, yaitu manajemen puncaknya. Ada yang tahu manajemen puncak? Ayo, jangan takut berbicara. Kita sama-sama belajar di sini. Ayo berbicara. Belajar. Ya, silakan. Manajemen puncak. Ya. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Temannya, ayo. Manajemen puncak apa? Ya, betul. Jadi manajemen puncak itu atau top manajemen terdiri dari dewan direktur atau eksekutif. Nah, bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasinya. Seperti itu. Dia itu kalau di perusahaan itu adalah pemimpin perusahaannya, ada yang punya perusahaannya. Dia bertanggung jawab atas seluruh anggota dan perusahaannya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya manajemen menengah. Ada yang tahu? Ada, silakan. Ya, yang lain? Ya, Kristi, ayo silakan. Ya, bagus.
Ya, benar sekali. Jadi manajemen menengah itu terdiri dari beberapa tingkatan organisasi menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Nah, kalau pengertian sejauh itu kelihatannya sangat gampang ya tugasnya ya. Karena cuma menghubungkan manajemen puncak dengan manajemen lini pertama ya, tapi tidak itu saja sih yang manajemen menengah lakukan. Nah, kalau manajemen menengah itu bertugas untuk menggerakkan, memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok seperti itu. Paham? Ini dapat dipahami? Ya, yang ketiga ada yang tahu? Ayo acungkan tangan. Yang mengacungkan tangan Bapak kasih nilai. Jangan takut berbicara, jangan takut salah, kita sama-sama belajar. Yang salah kita perbaiki, yang benar kita kasih apresiasi. Plus, oke? Ya silakan ayo. Ya Dewi silakan aja. Ya. Manajemen lini pertama ya. Ya, udah bagus. Ya, udah bagus itu tadi jawaban dari Dewi. Mungkin ada temannya yang lain? Maulana? Ya, Maulana silakan. Maulana. Ya, betul sekali apa yang dikatakan dari dua teman kalian tadi. Manajemen lini pertama itu bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan. Manajemen pada tingkat ini harus memiliki keterampilan teknisnya. Nah, di samping dia juga bertugas sebagai mengawasi organisasi operasionalnya, dia juga bisa langsung terlibat dalam mengerjakan atau turun tangan langsung di lapangan seperti itu. Kalau dipahami sejauh ini? Ya, dipahami ya? Ya, udah jelas? Ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang baca pasti tahu. Yang pernah baca pasti tahu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Tentang fungsi manajemen, ya. 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 Ya, Pak jawab. Jadi tadi temannya ada yang bertanya. Kamu pernah baca ya? Nah, dia pernah baca di internet. Ya, di internet memang seperti itu. Fungsi manajemen itu ada yang mengatakan 4 ya, ada yang mengatakan 5. Oke. Nah, semuanya itu di antara itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, semuanya itu benar. Itu. Tapi kalau yang 4 itu mungkin dari yang 5 itu ke 4 itu sudah tergolong, di 4 sudah tergolong, sudah termasuk. Nah, kalau yang 5 itu berarti yang 4 ini dipecah lagi seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kita membahas yang 4 ya. Yang 4. Oke. Nah, yang pertama, ayo. Fungsi manajemen, ada yang tahu? Yang pertama apa? Ya, perencanaan, betul sekali, atau planning, betul. Kedua, ya, pengorganisasian, betul. Yang ketiga, pengarahan, ya, benar sekali. Dan yang terakhir, yang keempat, pengawasan atau controlling, ya, betul. Atau evaluasi juga, betul, ya, evaluasi. Nah, dari keempat itu, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perencanaan atau planning, ya. Nah, perencanaan atau planning ini biasanya dilakukan pertama. Nah, itu kata kuncinya. Oke. Ada yang tahu atau pengertian perencanaan ini? Cuma tangannya, ya. Siapa yang tahu? Yang bisa dapat nilai. Tenang, masalah nilai kalau mau aktif di kelas, tenang, pasti kalian yang buat nilai sendiri kok. Yuk, Yara silakan. Planning. Ya. Ya, betul.
apa yang dikatakan temannya tadi itu betul. Jadi perencanaan atau planning itu adalah aktivitas paling strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Itu. Jadi perencanaan ini kita akan lakukan di awal dalam manajemen, karena segala sesuatu yang kita akan lakukan pasti kita akan merencanakannya seperti itu. Misalnya kalian mau membuat pisang goreng, kalian pasti merencanakannya terlebih dahulu. Kalian mau buat apa? Nah, kalian mau buat apa itu rencananya? Rencananya aku membuat pisang goreng seperti tadi. Kalian akan merencanakannya bagaimana prosesnya, bagaimana yang lainnya seperti itu sampai pisang gorengnya itu jadi dan siap makan. Nah, yang kedua itu pengorganisasian. Oke, yang tahu pengorganisasian atau organizing, coba katakannya. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Organisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Ya, itu biasanya kita lakukan dalam kelompok atau dalam organisasi. Kita lakukan agar tujuan itu bisa kita capai lebih cepat, seperti itu dan lebih tepat. Oke, yang ketiga, lanjut. Pengarahan, ya betul, atau accounting. Ya, siapa? Ayo. Ya, silakan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan temannya tadi. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaannya. Ya, betul sekali ya. Nah, di dalam pengarahan ini kita juga membagi contohnya itu kita memberikan arahan agar kelompok teman-teman kita ini yang mendapat bagian-bagian itu fokus pada tugasnya dia agar planning atau rencana kita di awal itu bisa tercapai seperti itu. Nah, yang terakhir, apa evaluasi? Ayo, controllingnya. Yang tahu angkat tangan. Ayo, belajar berbicara. Ayo. Ya, silakan. Ayo. Kristia ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Oke, sudah selesai. Jadi evaluasi ini bertujuan, di dalam evaluasi ini kita mencari kesalahan, kekurangan dari proses yang kita sudah lakukan agar kita bisa memperbaikinya dan proses atau hasil yang kita inginkan bisa lebih tepat seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang kita bahas karena sudah waktu. Nah, untuk materi lagi satu mungkin kita bahas minggu depan ya, tentang bidang-bidang manajemen. Jadi untuk anak-anak, kalian pelajari bab tentang bidang-bidang manajemen. Oke, selain itu Bapak kasih tugas ya. Ya, kita kumpul minggu depan. Selain belajar itu Bapak kasih tugas. Yang pertama tolong dicatat tugasnya. Nah, siap. Ya. Yang pertama tugasnya itu gampang kok. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen. Nah, yang kita bicarakan tadi itu. Ya, tugasnya pertama. Sudah jelas? Sebut dan jelaskan fungsi manajemen. Nah, tugas yang kedua, sebut dan jelaskan bidang-bidang manajemen. Nah, sekalian kalian pelajarilah. Walaupun materi itu tidak kita bahas hari ini, tapi kalian wajib untuk mempelajarinya, kita pelajari minggu depan ya. Nah, jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk minggu depan doanya dipimpin ketua kelas ya. Nah, untuk sekarang Bapak sendiri yang memimpin dah.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa akhiri dengan selamat pagi?